Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran tematik. Hari ini kita belajar subtema 2, pembelajaran 1 tentang unsur intrinsik pada cerita teks fiksi. Sebelumnya pada subtema 1 kita sudah belajar tentang apa sih contoh-contoh cerita teks fiksi, jenis-jenisnya. Juga dari situ kita belajar mempelajari tokoh dan karakter dari tokoh tersebut berdasarkan tindakan dan tutur. Juga kita mempelajari bagaimana sih menuliskan amanat yang tertera pada cerita teks fiksi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur intrinsik pada cerita teks fiksi. Nah, apa sih unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur yang terkandung dalam suatu karya sastra. Nah, tanpa unsur intrinsik, karya sastra itu tidak akan terbentuk dengan baik. Nah, dengan kata lain, unsur intrinsik itu merupakan fondasi dasar dari suatu karya sastra. Nah, apa saja sih unsur intrinsik itu? Mari kita pelajari lewat video berikut ini. Selamat belajar. Hai semuanya, kali ini Rina akan berbagi tentang unsur intrinsik dongeng. Yang pertama, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa di dalam cerita, sedangkan penokohan adalah penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh di dalam cerita. Yang kedua, latar. Latar adalah unsur dalam suatu cerita yang menunjukkan di mana, bagaimana, dan kapan peristiwa tersebut terjadi. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar suasana, latar waktu. Ketiga, alur. Alur adalah jalinan peristiwa yang memperlihatkan kepaduan tertentu yang diwujudkan oleh hubungan sebab akibat, tokoh, tema, atau ketiganya. Keempat, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita. Jenis sudut pandang: 1. Orang pertama sentral. 2. Orang pertama sebagai pembantu. 3. Orang ketiga serba tahu. 4. Orang ketiga terbatas. Kelima, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara dalam mengungkapkan pikiran atau perasaan melalui bahasa dalam bentuk lisan dan tulisan. Keenam, tema. Tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang digunakan sebagai dasar dalam menuliskan cerita. Yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita yang dibuatnya. Terima kasih ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow IG-nya. Dadah! Nah, setelah kalian saksikan video tadi, bagi yang belum paham, boleh chat ibu ya untuk bertanya. Setelah ini, kalian klik link yang ibu berikan untuk mengerjakan latihan soal terkait dengan unsur intrinsik dalam cerita teks fiksi. Selamat mengerjakan!